Sini dong. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Makasih. Saya mau nanya dong, tadi kan kalau dilihat dari film kamu yang lebih banyak adegan close up dengan entitas makhluk serem itu kan? Iya. Perasaannya gimana waktu syuting dekat-dekat sama yang kayak gitu? Perasaannya pas syuting gimana ya, karena adegannya kalau yang kalian lihat aku di gunungnya langsung, jujur aku ada ketakutannya sendiri sih, karena pas syuting aku tuh sempat kayak ada yang mau kenalan. Terus pas di gunungnya, pas udah mulai adegan-adegan itu jujur aku ngerasa aku nggak boleh kosong gitu. Yang penting pokoknya nggak boleh kosong, karena kalau misalnya mungkin aku kosong atau hati aku kosong atau pikiran aku kosong, ada kemungkinan hal-hal kayak gitu bisa terjadi kan. Jadi setiap ada scene kesurupan itu aku selalu ngisi pikiran aku kalau misalnya niat aku baik dan aku di sini mau berakting gitu untuk sebuah karya. Jadi ya aku selalu mengisi hati dan pikiran aku sih setiap ada di Tapi kalau entitas itu tuh maksudnya praktikal kan, apakah ada orang pakai kostum ataukah itu boneka buatan? Kalau misalnya untuk ininya ada aktor langsungnya ya, namanya Mas Bowo. Kebetulan di filmnya berperan sebagai genderuwo atau biasanya cast-castnya atau Allah manggil Mas Wowo ya. Jadi matching gitu nama dan karakter entitasnya itu. Tapi so far aku gak takut sih, karena selama di set juga Mas Bowo selalu ngobrol sama aku sebagai Mas Bowo gitu, bukan sebagai Wowo ya ngobrolnya kebetulan. Jadi aman-aman aja sih. Andy, mungkin ceritain sedikit kenapa kamu kayak katanya jadinya kayak apa-apa ke kamu gitu. Selama di sana. Aku sih, karena kebetulan aku bawa barang-barang aku sendiri, aku nggak pakai porter. Kebetulan aku juga prepare seperti alat-alat masak, makanan-makanan. Jadi memang aku, Iqbal, sama Jeremy kita udah niat bawa barang-barang kita. Jadi nanti kalau misalnya udah sampai atas itu kan nggak mungkin dong ada orang yang bolak-balik naik turun untuk keperluan kita. Jadi ya itu kita bawa makanan sendiri buat kita nyemil di atas. Nah, kebetulan aku sama Iqbal bawa alat masak, jadi kita suka masak sendiri di atas. Seberapa? Ya, jadi berasa naik gunung beneran, berasa camping beneran. Tapi memang di luarannya kamu memang suka naik gunung atau? Memang suka naik gunung. Jadi makanya pas kita syuting di atas gunung, aku udah prepare semua kebutuhannya. Oke. Mungkin apakah itu juga jadi alasan akhirnya kamu mengambil peran petaka di Gunung Gede? Iya jelas, karena pas aku lihat ini apapun yang berhubungan dengan alam dan gunung, aku pasti tertarik. Apalagi Gunung Gede ini salah satu gunung favorit aku kan, jadi kayak aku langsung tertarik banget. Kalau yang lain-lain nih mungkin boleh di-share kali persiapannya apa. Kalau Andy kan mungkin udah sering ke naik gunung gitu. Kalau kalian sendiri personal preparationnya apa sih gitu supaya kayak kata Andy nggak ngeganggu portal yang 150 orang itu. Iya, maksudnya pribadinya kan pasti bawa apa gitu kan. Pasti kayak tadi Andy kan emang sengaja bawa sendiri sampai akhirnya bawa alat masak gitu loh. Kalau aku mungkin dari sisi fisiknya, aku sama Andy sebelum beberapa hari sebelum mendaki kita ngelakuin jogging di area kita nginep sih, persiapan fisik. Ada personal staff yang kayak dibawa gitu. Paling jajanan-jajanan, kalau misalkan tenda segala macam kan udah disiapin. Kita bawa madu sih biasanya buat kayak di tengah-tengah pendakian tuh biasanya orang ada bawa madu, ada bawa coklat. Nah kalau aku kebetulan siapin madu, jadi ya biar nambahin stamina buat naik ke atas. Mahal ya madunya ya. Dibanding itu. Tapi ujung-ujungnya rasanya pas Spoiler ya, nggak apa-apa, itu udah ada di podcast juga. Sebenarnya aku agak takut sih, dan mamaku tuh sering banget main ke lokasi kan. Tapi pas ada adegan Itanya meninggal itu, mamaku sama sekali nggak mau lihat foto aku, sama sekali nggak pengen datang ke lokasi karena takut, karena mamaku ngeliat itu sebagai aku gitu kan. Cuma meranin karakter yang udah nggak ada, jujur aku selalu ngirimin Al-Fatihah ya setiap sholat, karena aku juga seperti mimpiin untuk ngirimin Al-Fatihah terus setiap sholat untuk almarhumah Ita supaya tenang di sana. Dan setelah aku sering ngirimin doa dan segala macam, alhamdulillah aku merasa selalu baik sih. Kalau Arla,
kamu sendiri waktu ngobrol sama Mbak Maya dapat kesamaan karakter apa antara Arla sendiri dan Maya? Sebenarnya awal-awal aku ngerasa aku tuh sebenarnya jauh sama karakter yang Maya, apalagi karena Bang Kinoy mintanya tuh aku sebagai Maya itu harus jauh lebih kecil gerakannya, harus dingin, semuanya itu lebih ke emosi yang dari dalam. Sedangkan aku sebagai Arla itu cukup ekspresif. Jadi aku sebenarnya ngerasa ini tuh aneh juga ya aku meranin ini, kayak aku kayaknya bukan orang yang pasti, tapi lama-lama aku ngobrol sama Tete, ternyata kita punya kesamaan-kesamaan dengan cara kita memandang masalah. Kayak Tete itu tipe orang kelihatan banget gitu sebelum dia ngomong atau melakukan sesuatu dia tuh mikir itu matang-matang, dan aku juga suka kayak gitu. Sebelum aku melakukan apapun aku berusaha mikir semuanya secara matang baru aku melakukan sesuatu. Jadi untungnya juga Teteh dibantu banget dengan semua waktu lokasi yang dia spend sama aku buat ngobrol-ngobrol gitu. Buat yang lainnya mungkin bisa share kali pengalaman syuting seminggu ya di Gunung Gede kan lumayan ya. Ada pengalaman yang paling berkesan mungkin? Mungkin dia mau jawab. Bareng aja. Barengan. Coba Duluan, Bang. Enggak, dulu. Ryan dulu. Yang paling berkesan mungkin ya. Duluan, Bang. Duluan. Ya, gua nih ya. Gua dulu yang jawab ya. Nah, mungkin yang paling berkesan sama di gunung, sama sekali karena nggak ada sinyal, nggak ada air, susah untuk buat air. Jadi mandi dan kayak kegiatan sehari-hari di sini susah diambil itu. Dingin nggak sih di sana? gila banget. Lu ngegas dong. Iya biasa aja tapi. Yang lainnya mungkin bisa share yang lain. Ya emang dingin banget sih. Karena waktu pas terakhir kita di kandang badak kok kita di kandang badak sempat hampir nggak tahu hampir rasa tuh hampir hipotermia gitu. Jadi sampai sempat. Jadi kalau aku tuh tidurnya sama Iqbal, terus pas udah bangun subuh gitu, Iqbal tuh udah jauh banget, udah di pojok. Terus aku, Iqbal kenapa nggak nempel gitu. Dan kita di camp cuma berdua, yang lainnya pada bertiga, terus yang cewek-cewek juga pada bertiga, jadi cuma aku sama Iqbal doang yang berdua. Jadi emang berasa gitu sih. Nah itu pas di kandang badak gitu. Atau kandang badak? Kandang badak itu dingin banget di situ. Kapok nggak jadinya? Kalau aku sih gimana ya? Aku agak kapok dikit sih. Tapi seru. Kalau misalnya emang aku ada keinginan naik gunung lagi, tapi kalau keinginannya bisa banget. Keinginannya dulu aja. Keinginan aja dulu ya. Keinginan dulu. Tapi kita apa? Janji ya 1 juta 1 juta penonton kita 1 mau juta naik. penonton mau naik gunung gede lagi. Insya Allah. Jangan Jangan sampai cuti ya. Jangan cukup buat kita emang mau bareng-bareng aja, spend time bareng aja. 1 juta penonton kita naik gunung gede lagi. Aduh. Jadi tolong ya 1 juta penonton nanti. Kalau Jangan lupa saksikan film Petaka Gunung Gede tanggal 6 Februari 2025 di bioskop kesayangan kalian. Kompakan kita kompakan. Kemarin nggak ya? Kemarin nggak ya? Kemarin enggak. oke, makasih ya. Kita tunggu ya.